Glosarium penerapan 4 pilar literasi digital. Penerapan yang pertama pada aplikasi percakapan dan media sosial. Daftar glosariumnya antara lain personal message, istilah yang merujuk pada permintaan seseorang untuk bertukar pesan secara personal. Video call, istilah yang digunakan seseorang untuk mengajak pengguna lain melakukan panggilan video atau video call. PAP, Post picture, istilah yang merujuk pada permintaan seseorang untuk meminta foto lawan bicara. Tes kontak, istilah yang digunakan seseorang untuk memeriksa keaktifan kontak. Penerapan kedua, aplikasi dompet digital, loka pasar atau marketplace, dan transaksi digital. Daftar glosariumnya yang pertama, top up. Pengisian ulang atau menambahkan sejumlah dana tertentu ke rekening untuk dapat melakukan transaksi. Cashback, hadiah uang tunai atau bisa berupa poin yang diberikan oleh suatu perusahaan setelah seorang melakukan pembelian barang atau jasa di perusahaan tersebut. OTP, one time password, kode password yang bersifat sementara yang dikirimkan melalui pesan singkat SMS, WhatsApp maupun email. E-money, uang yang disimpan dalam sistem perbankan dan digunakan untuk kegiatan transaksi elektronik. Penerapan ketiga yaitu informasi hoax, ujaran kebencian, pornografi, perundungan, dan konten negatif lainnya. Daftar glosariumnya antara lain fake news atau berita bohong, yaitu berita yang berusaha menggantikan berita yang asli. Berita ini bertujuan untuk memalsukan atau memasukkan ketidakbenaran dalam suatu berita. Clickbait atau tautan jebakan, yaitu tautan yang diletakkan secara strategis di dalam suatu situs dengan tujuan untuk menarik orang masuk ke situs lainnya. Misinformation atau informasi yang salah atau tidak akurat, yaitu informasi yang salah dan tidak akurat dibuat terutama dengan tujuan untuk menipu. Post-truth atau pasca kebenaran, yaitu kejadian di mana emosi lebih berperan daripada fakta untuk membentuk opini publik. Penerapan keempat yaitu fitur proteksi perangkat keras. Daftar glosariumnya antara lain password, yaitu kumpulan karakter atau string yang digunakan oleh pengguna jaringan atau sebuah sistem operasi yang mendukung banyak pengguna untuk memverifikasi identitas dirinya kepada sistem keamanan yang dimiliki oleh jaringan atau sistem tersebut. Fingerprint, yaitu sebuah alat elektronik yang menggunakan sensor scanning untuk mengetahui sidik jari seseorang sebagai verifikasi identitas. Face recognition, yaitu proses membandingkan sebuah citra wajah dengan basis data wajah dan menemukan basis data wajah yang paling cocok dengan citra masukan tersebut. Penerapan kelima yaitu penipuan digital. Daftar glosariumnya antara lain phishing, yaitu bentuk tindakan penipuan dengan mencuri informasi penting dengan mengarahkan korban untuk masuk ke halaman atau situs palsu yang bertujuan untuk menjebak korban. Scam, yaitu bentuk tindakan penipuan yang sudah direncanakan, biasanya bertujuan untuk mendapatkan uang dengan cara menipu atau membohongi orang lain. Akun takeover, yaitu bentuk tindak penipuan mengambil alih akun secara tiba-tiba dan korban biasanya langsung merasakan dampaknya dalam sekejap. Share login info, yaitu suatu bentuk tindakan penipuan dengan mencuri informasi sensitif terkait akun seperti PIN, one time password, maupun password. ID theft, yaitu bentuk tindakan penipuan dengan mencuri kartu identitas korban. Kasus yang akan kami angkat pada tugas kelompok kali ini yang bertujuan untuk pembelajaran bagi kita semua, yaitu masih banyaknya informasi hoax atau penyebaran berita bohong. Adapun ide dari kelompok kami untuk mengatasi dan mencegah berita bohong diantaranya, yang pertama, jadilah pembaca yang baik dengan melihat sumber berita, membaca keseluruhan isi berita, melihat sumber berita yang lain yang berkaitan dengan berita tersebut. Kedua, tidak mudah percaya atas masalah yang diberitakan. Ketiga, periksalah fakta atau kebenaran berita. Keempat, tidak ikut mempersebarluaskan berita yang belum jelas kebenarannya.